kita kayak ngerasa, ya nggak sih pasangan kita munafik gak sih? Dia di gereja depan orang baik, di depan jemaat kayak iya tante, iya mami, sampai segala macam. Tapi di luar mukanya gede banget gitu langsung. Tapi iya nggak, ini bicara fakta guys. Tapi di luar gereja nggak, soalnya banyak kan orang-orang kayak gitu, jujur. Kalau buat sekarang nih ya, atau ke depannya gitu, kalau ngomongin kriteria gitu, pada akhirnya, cuma benar-benar bisa didoain sampai Tuhan kasih yang terbaik. Bahkan gini, emang semua disarankan untuk cari yang seiman gitu. Tapi yang seiman pun belum tentu, gini, kita sama-sama tahu nih, kayak Agil udah jelasin gitu ya, kita udah sama-sama tahu kita ada seiman, tapi juga kayak harus sepadan nih. Kalau misalnya kita bener A, ya dia juga harus A gitu, walaupun sama-sama di gereja yang sama, istilahnya kayak gitu. Kalau kita juga B, ya dia juga harus B gitu. Dia juga ngikutin yang B-nya itu gitu. Jadi harus benar-benar jalannya itu beriringan. Bahkan yang kayak gitu pun, kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu. Jadi buat aku sekarang kayak ya udah gitu, bener-bener berdoa semoga di saat kamu lagi mempersiapkan diri saat ini, memperbaiki diri, orang itu juga dengan pencobaan-pencobaan dan rintangan-rintangan kehidupannya juga sedang dipersiapkan untuk ketemu sama kamu suatu saat nanti gitu. Mau masalahnya itu gimana pun, kayak seiman atau enggak, atau bahkan gimana pun juga, yang pertama ya jangan tinggalin iman kamu itu sendiri. Nah yang kedua, kalau udah diketemuin, ya berdoa semoga dia emang orangnya gitu. Istilahnya berdoa kalau untuk yang emang jodohnya didekatkan, yang bukan jodohnya tolong dijauhin aja deh gitu. Emang lagi bukan mikir yang kayak main-main atau gimana gitu. Karena gitu, maksudnya panutannya tuh mama sama papa yang pacarannya tuh 9 tahun gitu loh. Jadi kayak berharap juga untuk punya hubungan yang sebegitu lama supaya kenal satu sama lain tuh lebih lama gitu. Biar lebih siap. Tapi kan ternyata saya mau nikah umur berapa? 19 tambah 9, 28. Kan tapi kalau misalkan itu kriteria, kalau misalnya lagi PDKT lah gitu, ini udah dapet nih, udah jadi pacar nih, model yang cecer gitu nggak, kayak kok diperhatiin kamu nggak pernah doa ya gitu, doa gitu. Kayak yang model kayak gitu, atau kayak ini kayaknya sensitif nih, bukan itu iman masing-masing deh, atau udah yang kayak, soalnya kalau aku sendiri kayaknya masih agak jaga-jaga gitu, kayak lihat-lihat juga, soalnya ini pacar loh nih, bukan suami, bukan apa gitu. Kalau emang ingetin ya ingetin, cuma kalau pacar untuk kayak pokoknya nggak mau tahu ya, besok hari minggu ini kamu mesti ke gereja sekian berapa kali ini gitu. Tahu diri juga gitu, masih cuma pacar. Cak. Lalu ya pertama. Kalau aku pribadi sih justru lebih ke nggak dua-duanya juga, kayak yang tadi bilang Brandon. Kayak nggak yang mencecer terus, karena jatuhnya jadi kayak menjudge dia gitu. Terus jadi kayak dia mikir kayak apaan banget sih nih orang, jadi takutnya kayak ilfeel gitu loh, kayak belum ada hubungannya kayak serius aja kayak udah cecer banget gitu kan, kayak udah maksa banget. Sedangkan kita nggak tahu orang tuanya dia kayak gitu nggak gitu kan ke dia. Terus nggak yang kayak iman masing-masing aja, nggak juga yang kayak gitu. Kayak lebih ke ingetin boleh, kayak setidaknya udah baca kitab belum, kayak kalau di kita kan kalau di Bible gitu kan. Terus kalau enggak jangan lupa berdoa ya, kayak setiap malam gitu kan sebelum tidur, jangan lupa. Terus kalau nggak baca ayat atau kitab gitu sebelum tidur, itu kayak sebenarnya itu yang harus dilakuin. Karena kenapa? Karena lama-kelamaan pasti dia juga jadi kayak kerekam gitu loh di pikirannya sendiri, kayak oh iya, jadi kayak udah terbiasa gitu. Jadi apa yang nanti dia ingat itu kayak oh ya kan biasanya dia ngasih tahu nih kayak gini. Terus dia pasti ada di satu titik yang kayak mikir, bener juga ya, kayak aku pacaran sama dia kayak ada nilai positifnya juga loh, kayak gimana aku tuh bertumbuh, kayak yang tadinya nggak baca kitab jadi baca kitab. Jadi itu kayak
bener-bener dari kemauan hati kita, padahal kita cuman kayak ngingetin doang gitu, jadi sekedar ingetin, bukan yang kayak maksa gitu. Jatuhnya dengan adanya hubungan kalian malah jadi saling menguatkan lah gitu. Iya benar. Kalau aku sih kayaknya sempat ngalamin tuh fase-fase dengan aku jadi dekat, tapi ada juga yang dengan Kalau aku sama kamu, aja dia gitu. jadi berpaling dari Tuhan juga. Nggak ngomong gitu, nggak Oh, ngomong. nggak ngomong gitu kan? Ada juga Nggak tahu. yang dengan atau tanpa aku ya udah dia normal-normal aja gitu. Nah, aku kayaknya kesini-sini malah jadi pengen ngerucutin lagi gitu. Ya udah sih cari aja yang dengan atau tanpa aku dia udah kayak gitu. Jadi nggak perlu karena adanya aku juga dia jadi benar gitu. Emang udah benar. Bahkan kalau misalnya ada aku geser-geser dikit dia ngurusin gitu. Nah, sekarang gini nih Bren, pertanyaan nih buat kamu. Nih. Tunggu aku mau nambahin dulu. Oh ya, oke. Kayak gini ya guys. Ini tips banget guys. Jangan kita pacaran sama orang, terus kita punya prinsip, aku harus ngubah dia. Jangan pernah. Karena nantinya kalian bakal nyesek sendiri. Kayak dia berubah, jadinya tuh bukan karena ini orang pernah ngomongkan. Kayak karena nantinya dia itu berubah karena kita yang suruh, bukan dari kemauan dia sendiri, bukan dari hati dia sendiri. Jadi nanti kalau misalkan kalian kayak udah putus atau istilahnya udah-udahan gitu sama dia, sama itu orang gitu, kayak jatuhnya nanti ya dia balik lagi kayak ke sifat sebelumnya. Jadi yang kayak kalian lakuin itu bakal sia-sia gitu. Jadi jangan pernah kalian pacaran terus punya prinsip yang kayak, ih aku harus ngubah dia nih, kayak dia harus lebih baik lagi. Yang gak kayak gitu. Tunggu, sebelum ya, ke pertanyaan Nicole. Kalau lain. gitu, kalian sebagai orang nggak kenal misalnya ngelihat aku, udah cukup goals belum? Enggak. Skip. Kalau misalnya orang nggak kenal, Bren, justru kalau kenal ya goals gitu. Ngerti nggak sih? Tapi kok nggak usah senyum. Masa sih? Tapi kalau misalnya nggak kenal ya gimana? Ya taunya ya kayak skip. Maksudnya gini loh, misalnya gini ya, misalnya apa yang Brandon sampaikan adalah sebuah kebenaran. Misalnya deket sama Brandon bener, putus sama Brandon, taunya berubah gitu kan, berubah drastisnya parah misalnya gitu. Misalnya, Brandon jangan gitu dong, misalnya, atau enggak misalnya nggak usah sampai drastis parah deh gitu. Deket sama Brandon, putus sama Brandon, taunya ya biasa aja gitu, balik ke kehidupan biasa gitu. Atau mungkin sedikit-sedikit kayak ya gimana gitu. Nah, kalau orang nggak kenal Brandon, justru malah mikir kayak ya Brandon player banget nih gitu. Maksudnya, nih ceweknya udah berubah, terus bagian udah berubah ditinggal, terus sampai depresi parah misalnya cewek gitu. Tapi kalau yang kenal Brandon, ngerti tujuan dan maksudnya, ya justru nganggepnya kayak ya Brandon goals gitu loh. Gak semua orang ngerti maksudnya gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Udah guys, udah. Gak usah puji-puji aku, pasti mau gitu kan. Enggak, bener banget mau nambahin yang kata si Eca tadi tuh. Gini ya, pernah, ini belum pacaran nih, deket doang sama orang. Ngerokok. Udah sampai dibikinin gambar paru-paru, terus kayak ada trackernya gitu kan, kalau hari ini ngerokok, warnanya merah ya. Terus kalau misalnya gak ngerokok, warnanya biru gitu kan ya. Nanti tiap bulan aku ganti, aku bilang gitu kan. Terus bulan berikutnya mana monthly trackernya gitu. Terus dia keluarin cuma jadi pajangan dompet yang diselipin dan dia bangga-banggain ke teman-temannya. Hello, nyampe di situ aja tuh ya ngapain gitu. Nah, sekarang pertanyaannya buat Brandon dan buat kita semua yang pernah ngalamin hal yang Brandon tadi sebutkan. Bukan yang Brandon pernah alami, enggak. Yang tadi Brandon sebutkan gitu. Yang tadi Brandon contohkan gitu. Deket sama kita baik-baik, tapi udahan sama kita orangnya mungkin desperate, akhirnya justru malah ngejauh dari Tuhan. Atau justru dengan tadi yang baik-baik sama kita malah jadi jauh. Nah, kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Ngerasa terbebani nggak sih, Bren? Sama keadaan orang itu? Gimana sih kayak ngerasa kayak, apa iya aku harus balik lagi nih sama nih orang, supaya nih orang nih balik nih ke jalan Tuhan gitu. Ngerasa terbebani gitu nggak sih sama hal kayak gitu? Kayak
beban mah pasti ada yang mikir kayak misalnya nih orang biar gimana juga kan mantan gitu atau pernah dekat atau gimana kenal. Namanya kita kenal dia dan kita tahu dia udah mulai gimana-gimana ya pasti ada kenal lah. Pasti rasa ingin untuk apa ngingetin ya ada cuma ya cara lain banyak cara nggak perlu harus kayak mesti balik dengan kayak dulu lagi ngubah lagi gitu enggak caranya banyak dan doa lah paling aman. Nah, sekarang kan udah sama-sama nih, udah sama-sama tahu nih tentang kehidupan percintaan pada masa lalu masing-masing. Ya Echa, ya Abigail, ya Brandon gitu kan. Nah, kira-kira nih untuk di kedepannya gitu. Dan kita juga udah tahu nih apa yang harus kita hindari dari hubungan-hubungan kita yang sebelum-sebelumnya. Masing-masing kita tahu sendiri, bahkan firman Tuhan juga banyak banget yang udah sebutin gitu. Nah, kira-kira menurut kamu, hubungan dalam Tuhan seperti apa yang kalian nih kepengen nih suatu saat nanti kalau Tuhan kirimin orang yang tepat, seperti itulah hubungan yang kalian pengen gitu. Yang tentunya dalam Tuhan. Siapa aja terserah duluan. Ica duluan, Cak. Kayak Brandon dulu deh. Dari tadi aku terus. Oke. Aku ya Soalnya paling jawaban kamu tuh spesial. ya gitu aja. Ya bisa satu kayak gimana ya? Kayak nggak perlu chatan OTW nih ke gereja. Tiba-tiba udah kayak saling tahu ketemuan di gereja gitu ya tanpa harus kita hal-hal simpel kayak gitu tanpa harus kita kayak kabar-kabarin OTW ya ke gereja jangan terlambat. Setelah dia datang udah ada ketemuan jadi kayak semua dua-duanya ya intinya gini deh kalau pacaran yang nomor satunya itu Tuhan dua-duanya nomor satuin Tuhan yang keduanya baru kesekian lah untuk satu sama lain ya pasti bakal nyatu juga karena emang Tuhan yang nyatuin kita gitu ya gimana juga bakal ujung-ujungnya gitu paling silakan Abigail. ada yang membantah atau gimana ya Kedepannya aku kayak lebih tahu diri aja ya soalnya maksudnya sebelum memulai hubungan aku pun maunya untuk depannya lihat dulu ke diri aku soalnya kayak selama ini tuh nggak berhasil juga karena aku salah satunya gara-gara aku gitu. Jadi untuk kedepannya yang pasti lebih tahu diri sama lebih sama lebih ini sih ngedeketin diri sama Tuhan itu lebih penting dari semuanya. Gak membantah juga apa yang Brandon bilang. Caca. Kalau aku ya, jujur pengen banget gitu dapetin jodoh nantinya asik. Kayak yang lebih mencintai Tuhan daripada mencintai aku sendiri. Karena kenapa? Karena kalau dia lebih mencintai Tuhan ya pasti hubungannya itu kayak menomorsatukan Tuhan gitu. Kalau misalkan dia lebih mencintai pasangannya dulu daripada Tuhannya gitu, kayak ya pasti dia nggak tahu sih, tapi yang dari aku lihat ya jadi menomorduakan Tuhan gitu. Dan juga apa ya, sama-sama takut akan Tuhan dan juga takut akan Tuhan itu sebenarnya udah artinya udah luas ya. Kayak udah menomorsatukan Tuhan, udah kayak istilahnya apa ya? Hubungan itu benar-benar berlandaskan kayak dengan Tuhan gitu. Kayak apa-apa tuh yang diutamain tuh Tuhan. Aku sih pengennya yang kayak gitu gitu. Doakan saja. Setuju tadi sama Eca yang menomorduakan sesama masing-masing karena ya belum tentu juga yang kitanya benar gitu kan. Kalau misalnya kita nuntut dia untuk ke gereja atau gimana, ya belum tentu yang kita tuntut itu juga benar. Jadi kalau emang udah ada dasarnya fokusnya ke Tuhan, Alkitab, ya apa yang ada ya pasti juga bakal
nyambung gitu. Itu saling ngingatin. Karena aku pernah merasakannya guys. Dan Iya. itu sungguh amat menyesalkan. Tapi akankah lebih sempurna kalau misalnya menomorsatukan Tuhan, terus baru yang keduanya itu atau nomor sekiannya itu pasangannya, tapi juga bertumbuhnya bareng-bareng gitu, ngerti gak sih? Gini, mau kasih contohnya. Kesalahan terbesar, yang menurut aku kesalahan terbesar aku, dan mantan aku yang sebelumnya, maksudnya mantan aku yang terakhir, atau mantan aku yang, nggak tahu lah, pokoknya mantan aku. Tolong admin dikasih. Banyak ya kayaknya Bun, mohon maaf, banyak. Nggak banyak. Nggak banyak, maksudnya gini, sama mantan aku yang terakhir, yang I put such big hope gitu, nah, adalah ini, dia tumbuh sendiri dengan renungan paginya, ngerti nggak sih? Aku tumbuh sendiri sama renungan pagi aku. Istilahnya tuh bener-bener yang kayak tumbuh, sama-sama tumbuh nih, sama-sama deket sama Tuhan, tapi sendiri-sendiri. Kita berdoa bareng, iya, tapi renungan pagi sama-sama tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya aku ada masalah, dia akan dia akan ngasih solusi dari apa yang dia tahu, atas apa yang dia baca, apa yang Tuhan bicara sama dia. Dengan aku bicara tentang apa yang Tuhan bicara sama aku secara personal gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tumbuhnya bareng-bareng, renungan paginya bareng-bareng, kita sama-sama akan ingetin cuma dengan kata, ingat renungan waktu itu. Tuhan suruh kita buat kayak gini-gini loh. Dengan ngingetin sesama renungan-renungan itu, gak ada lagi perdebatan-perdebatan lain karena sama-sama bertumbuhnya. Kayak gitu kalau menurut aku. Jadi relationship goals atau ya relationship goals lah gitu, hubungan yang kayak sempurna banget di hari kedepannya yang tentunya berdasarkan sama firman Tuhan. Yang pertama ya tentu utamakan Tuhan. Karena kalau misalnya sama kayak segitiga gitu, selalu aku bilang di komunitas manapun yang aku ikutin tentang itu. Tuhan yang nomor satu, yang lain tuh jarak satu sama lain tuh juga jadi dekat gitu. Yang kedua ya bertumbuhnya itu sama-sama. Nah mungkin ada punchline nggak dari kita semua satu-satu sebelum kita tutup sama sesuatu nih? Ada sesuatu hal yang bagus banget yang mau dibagiin dari Alkitab. Mulai dari Brandon deh, punchline-nya apa? Astaga, baru bilang disuruh mikir langsung ditaruh duluan. Punchline-nya apa ya? Ini ada dari dulu di depan display picture WA papa, dan dia nggak pernah ganti. Itu jadi punchline-nya. Tulisannya gini kira-kira, bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Indonesia ya. Nggak usah cari perempuan yang hebat atau yang benar, tapi fokus aja untuk jadi cowok yang benar, karena nanti perempuan-perempuan yang benar akan datang. Kira-kira kayak gitu. Udah cukup benar? Udah cukup nge-punch ya, udah cukup nge-punch. Teman-teman yang kalau misalnya kenal sama aku sering banget tuh bahas tentang itu, tentang profile picture papanya si Brandon itu. Oke, Eca, punchline-nya apa nih, Ca? Abigail dulu deh. Oh gitu, oke. Gel. Bunda. Ya Bunda, silahkan. Aku Research ya. enggak nge-search sih, cuman waktu itu aku kayaknya apa sih, bukan display picture, nggak tahu apa lain aku tuh apa ya teman aku nggak, aku ada pokoknya gini ya tulisannya, aku juga itu pakai bahasa Inggris tapi aku terjemahin ke bahasa Indonesia. Itu sebenarnya nggak nyambung sama yang kita di sini, cuman ini aku sambung-sambungin aja. Boleh aja, kayak disambung-sambungin boleh. Ya, gini, kalau misalnya kita mau sukses di hubungan kita, jangan terlalu banyak excuse. Di saat ada excuse, nggak susah gitu untuk capai kesuksesan dalam berhubungan sama pasangan gitu. Kalau kalian nggak bisa sukses sendiri, kalau kalian nggak bisa kayak sukses sama excuse digabungin jadi satu, nggak bisa. Itu semua berjalannya berpisah. Jadi kalau mau sukses, gak usah ada excuse. Kalau ada excuse, gak bisa sukses. Eca. Kalau aku dari dulu ya, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, atau sebelum membuka hati ke orang lain. Karena apa?
Ya karena dengan cara kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa mengintrospeksi diri kita dulu nih. Kayak yang kemarin, kayak gimana ya, kayak salah di mana gitu. Jadi nanti pas udah mulai hubungan dengan yang baru atau yang lain, itu kayak ya udah jadi bisa lebih baik lagi. Dan terutama carilah pasangan yang mau mencintai Tuhan daripada mencintai kita gitu, atau daripada mencintai pasangannya. Oke. Kalau dari aku, someone someday in God's miraculous way. Seseorang suatu hari di jalan terbaiknya Tuhan. Gitu. Kita mau sama-sama baca dulu nih. Boleh nggak salah satu dari kita baca dalam 1 Korintus 13. Ayatnya yang ke-13 yang terakhir. Sama judul perikopnya. Oke. Judulnya kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Makasih, Cak. Amin. Kalau kita sama-sama buka di Alkitab Bahasa Inggris, judul perikopnya itu bukan kasih. Judul perikopnya itu the greatest gift, karunia yang terbesar, hadiah yang terbesar. Jadi kalau misalnya kita sama-sama mau tahu apa hadiah terbesar, itu kasih. Karena sumber kasih itu sendiri udah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi pastikan kita berakar dulu sama sumber kasih itu sendiri, supaya greatest gift kita, hadiah terindah yang dia udah kasih buat kita, bisa kita pergunakan dengan baik untuk orang yang paling tepat suatu saat nanti. Jangan lupa doain dia malam ini, walaupun kamu nggak tahu siapa dia. Terima kasih banyak semuanya. Makasih semua yang udah nonton. Makasih semuanya yang udah Terima kasih semua. dengar. Semoga Terima kasih semua yang udah terberkati. nonton. Kita terberkati. YouTube. Makasih ya. Aku boleh salam-salam dulu nggak? Kayak di TV. Enggak. Oke. Gel. Apa tadi? Ngomong apa? Tuh kan? Udah. Good luck. Lighthouse Podcast. Be the light. Mulai nih ya. You'd like help Oscar. Podcast. Bahasa Inggris aku kelas 3 guys. Youth Lighthouse Podcast. Be the light. Bye.